Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Muhammad Andi Arifudin selaku wakil kesiswaan di SMK Triasa Surabaya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 pada pagi hari ini anak-anak SMK Triasa akan mempraktekkan kegiatan yang namanya kewirausahaan dalam membuat jamu, di mana kegiatan di sini dilaksanakan untuk anak kelas 1, khususnya untuk anak laki-laki. Nah, di sini apa saja yang akan dibuat untuk membuat jamu tradisional. Nah, ini baik, kita lanjut di sini. Ini namanya apa, anak-anak? Kunir atau kunyit, ya kan? Bahannya terdiri dari kunyit, ya kan? Kemudian di sini ada apa saja? Jahe, ya. Nah, jadi bahan yang dibutuhkan seperti ini. Ada kunyit, jahe, ya. Kita lanjut lagi. Ini namanya apa? Kencur. Nah, kencur ini setelah dikupas sama anak-anak. Oke. Terus kemudian ada ini namanya apa, anak-anak? Nah, kemudian ada tambahan lagi nantinya di belakang, Faldo. Itu ada kayu manis. Kayu manis seperti ini. Kemudian yang belakangmu coba. Ada terdiri dari gula merah juga, ya kan? Nanas dan asam jawa. Nah, asam jawanya seperti ini. Nah, asam jawanya seperti ini. Nah, dan tidak lupa lagi ditambah dengan ini, buah kelapa, ya kan? Nah, oke. Nah, di sini saya akan menanyakan dari kegunaan, fungsi, manfaat dari membuat jamu tradisional. Nah, di sini akan saya bertemu dengan guru SMK Triasa juga. Beliau adalah yang paling lama dalam membuat jamu tradisional di SMK Triasa. Bisa diperkenalkan Ibu? Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Bu Hamidah. Nama lengkapnya adalah Dr. Anda Hamidah Ardianti. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Jawa. Nah, di sini Ibu, saya mau menanyakan tentang manfaat dari jamu tradisional ini. Kegunaannya untuk apa sih, Bu? Manfaat kegunaan jamu ini untuk satu, mengobati sakit trigliserid. Yang kedua, kolesterol. Yang ketiga, asam urat. Dan yang terakhir, sekaligus untuk yaitu diabetes. Terus capek-capek, ya. Seperti capek-capek, kemudian masuk ke delinu, dan lain-lain. Kayak seperti masuk angin juga bisa ya, Bu? Bisa. Cuma yang terpenting ya tadi, mengatasi segala penyakit yang saya sebutkan tadi, trigliserid, kemudian diabetes, kemudian darah tinggi, kemudian apa namanya, jantung. Oh, penyakit jantung juga. Oke, nah nanti ini siap seperti itu, Ibu. Nah, nanti di dalam pembuatan jamu ini, ya kan? Nah, tahap apa yang akan dilakukan pada waktu pembuatan jamu ini? Yang pertama adalah anak-anak mempersiapkan bahan dan alat. Ya, bahan-bahan dulu. Ya, bahan-bahan satu. Tadi serai. Ya, kemudian nanas. Kemudian air kelapa. Kemudian gula merah. Asam jawa. Kemudian empu-empuan. Kunir. Kemudian kencur. Apa namanya? Jahe, temulawak. Kemudian ditambah lagi namanya kayu manis ini. Bahan-bahan tadi ya dipotong kecil-kecil. Kemudian setelah dipotong, dipotong kecil-kecil ininya, Ibu nggih? Ya, semua dipotong. Ya, ini seperti ini dipotong kecil-kecil. Ya, dipotong.
Kemudian setelah dipotong hanya diambil ini saja, dibuang ujungnya. Untuk Jadi ujung dibuang. Setelah dipotong-potong, dicuci bersih, masukkan blender. oh dimasukkan blender. Jadi dari bahan semuanya yang tadi ya kan Nah, dimasukkan ke blender. dimasukkan ke blender ya. Kecuali kayu manis. Kecuali kayu manis. Karena keras. Karena keras, jadi kayu manis ini hanya ditaruh di luarnya saja Bu. Di luarnya Setelah saja. di blender untuk sebagai penyedap. Kemudian bahan-bahan tadi sudah dimasukkan. Ya. Kemudian direbus sama air kelapa. Oh, jadi perebusannya ini ya kan? Ya. Setelah komposisi ini semua di blender Ya. ya kan? Kemudian direbus menggunakan air kelapa. Oke, baik. Siap. Kemudian Oke. dalam perebusan nanti Ya. asam jawa sama apa namanya? Gula merah. Gula merah Ini ya. dicampur. Dicampur Setelah mendidih, setelah mendidih disaring, baru siap disajikan. Oke. Kemudian yang nanasnya di Nanasnya? blender dulu biar tidak pahit. Ya. Di blender, kemudian diminum dicampur sama air. Oke, baik. Jadi mohon maaf, untuk nanas itu tadi berarti untuk sebagai agar jamu tersebut tidak pahit. Seperti Ya, itu ya. pahit. Jadi ditambahi dengan nanas supaya tidak pahit. Seperti itu. Kalau misalkan selain nanas bisa nggak Bu? Misalkan atau ditambahi buah yang lain seperti semangka kayak harus ini harus khusus Karena nanas. nanas itu Ya, nanas itu seperti mengandung apa? nanas ya. Ya, Daging kalau Ya. diberi nanas Oke. itu otomatis kan lunak ya. ya lunak. Nah, sama dengan tubuh kita. Nek tekon-tekon, linu kok Ya. gerabet, diberi nanas, diberi nanas otomatis linu-linu. Oke, baik. Jadi, kenapa sih kok menggunakan nanas? Karena di dalam kita membuat daging, ya kan, daging hewani, ya kan, kita perlu menggunakan namanya nanas, Untuk ya kan, melunakkan. untuk melunakkan tujuannya daging tersebut, ya kan. Nah, kemudian sama seperti kita yang sebagai manusia, ya kan, maka diperlukan yang namanya tambahan nanas seperti ini. Oke, nah, baik Ibu Hamidah, terima kasih atas informasi, atas ilmu yang diberikan, yang diajarkan oleh anak-anak SMK Triasa, khususnya dalam pelatihan siswa di kegiatan LDKS ini, ya kan. Nah, dari sini untuk supaya awet di dalam pembuatan jamu ini biasanya berapa hari pulang? Paling lama 1 minggu. Paling lama 1 minggu. Oke. Dengan cara harus menyimpan di dalam kulkas atau Simpan di dalam kulkas. harus menyimpan di dalam kulkas. Oke, baik. Kan ini nanti saripatinya, Mas. Saripatinya. Kalau mau minum itu pakai air hangat. Air hangat. Oke. Mas apa mau langsung diminum juga tidak apa. Bisa. Oke, baik. Oh, seperti itu. Dapat. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Hamidah atas informasinya, atas waktu yang diberikan. Dari sini akhirnya saya tahu ya kan manfaat dari jamu yang namanya itu tadi macam-macam penyakit. Jadi bukan hanya jamu pegelinu, jamu apa, tapi semua bisa dimanfaatkan kegunaannya. Baik, terima kasih Bu Hamidah. Baik, sekian informasi dari saya. Saya selaku Wakil Kesiswaan SMK Triasa, Muhammad Andi Arifudin, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.